Sekarang sudah pukul 22.50, artinya wilayah Indonesia bagian timur sudah memasuki tahun 2022. Kita tunggu wilayah Indonesia bagian tengah. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah tahun baru 2022, kita juga ada nih warga negara Indonesia, yaitu pelajar Indonesia di Nagoya, Jepang. Dan kira-kira seperti apa sih suasana tahun baru 2022 di sana? Ada Anastasia Safira yang telah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam, Anastasia. Halo, selamat tahun baru. Kalau misalnya di Jepang ini kelihatannya zona waktunya lebih cepat 2 jam ya. Ya. Jadi kita akan tanya, jadi seperti apa nih tahun baru di sana? Mungkin Anastasia bisa berbagi cerita kepada saya, Reza, dan juga pemirsa Kompas Tapi TV. sebelum cerita, saya tebak-tebak nih kayak di rumah aja gitu ya. Mau istirahat, kita gangguin. Gitu ya. Gimana, Tasya? Di rumah. Ya, selamat malam. Ya, kebetulan saya di rumah aja karena memang seperti yang udah-udah, kalau tahun baru di Jepang itu sepi ya, malam tahun barunya tuh sepi. Orang-orang lebih menghabiskan waktu dengan keluarga itu dan membuat makanan khas untuk dimakan di pagi hari gitu, dan ada juga makanan yang mereka persiapkan untuk menyambut malam tahun baru. Jadi mal-mal pun itu udah pada tutup dari jam 6 Oke. jalanan. Ya gitu, dan walaupun misalkan kalau di Tokyo gitu, kalau kita tahu kan Tokyo itu salah satu kota tersibuk di dunia gitu. Di Shibuya Crossing-nya pun itu tidak seramai hari-hari biasanya gitu. Jadi rata-rata orang pada di rumah dan Oke. pada ke kuil pada jam ini karena kita udah tahun baru ya sekarang. Di sini udah tahun baru, jadi udah pada ke kuil dari sekarang gitu untuk Oke. berdoa. Tasya, kalau misalnya biasanya ini kan tahun kedua kalinya bahwa tahun baru diisi dengan protokol kesehatan, terus juga diimbau untuk di rumah saja, begitu juga mungkin di Jepang. Lalu seperti apa yang aktivitas pelajar Indonesia, terutama untuk malam pergantian tahun? Apakah akhirnya diganti dengan perayaan virtual kah bersama teman-teman? Enggak sih, karena kita karena gini ya, di Jepang itu tidak pernah di lockdown gitu. Hanya himbauan untuk lebih ada di rumah gitu, tidak keluyuran, tapi tidak ada larangan secara konkret gitu untuk tidak boleh melakukan aktivitas, dan tidak ada penalti atau tidak ada hukuman apapun. Memang ada himbauan ada, tapi yang saya lihat teman-teman saya juga udah pada pergi ke bar, pada minum-minum. Ada juga yang udah pergi ke kuil gitu, jadi nggak ada virtual party, itu mereka langsung merayakan di tempat bersama keluarga atau di bar-bar gitu. Kelihatannya ini yang patut dicontoh oleh masyarakat Indonesia ya, bagaimana kesadaran masyarakat untuk merayakan malam tahun baru di rumah saja bersama keluarga dan juga meminimalisir mobilisasi ya di Jepang begitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya berbicara tadi kan disebut Tasya gitu kan, kalau misalnya memang masyarakat sudah sadar gitu, tapi sebenarnya kalau bicara soal aturan dari pemerintah Jepang sendiri itu seperti apa sih untuk spesialisasinya untuk pembatasan mobilisasi di malam tahun baru ini? Adakah aturan khusus? Tidak ada pembatasan. Bahkan yang saya dengar bahkan akan ada yang namanya go to travel lagi, itu untuk menunjang pariwisata di Jepang. Jadi tidak ada pembatasan apapun, hanya himbauan untuk lebih lebih mawas diri, lebih protokol kesehatannya lebih diperhatikan, tapi tidak ada pembatasan sama sekali. Karena kami di Jepang sejak bulan Juli pun sudah melakukan kegiatan seperti biasa gitu, sudah ke sekolah biasa, ke kantor biasa, tidak walaupun ada pilihan untuk melakukan secara online, tapi tidak dipaksakan gitu. Jadi tidak ada peraturan khusus dari pemerintah. Oke. Nah, Syah, ini juga menjadi imbauan untuk terus menerapkan prokes di Nagoya, Jepang, di Tokyo, begitu juga wilayah-wilayah lainnya di sana. Dengan adanya varian Omikron di sana, apakah tidak ada pembatasan yang lebih ketat lagi, mengingat juga di Indonesia saat ini puluhan masyarakat terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Lalu bagaimana di sana? Ya, mungkin juga bisa diceritakan bagaimana sebenarnya informasi mengenai kesehatan juga di sana terkait juga merebaknya varian Omikron ini. Seperti apa sih sebenarnya kondisinya di Jepang sendiri? Ya, terakhir sih info yang saya dapat ya itu seminggu yang lalu itu sudah hampir 100 orang ya yang terkena Omikron gitu. Cuman deteksinya kan cepat ya di sini. Dan itu kebetulan ditemuinya dari pendatang yang baru saja tiba di bandara. Nah, untuk hal-hal kayak gitu pemerintah Jepang cepat tanggap. Jadi memang karantina pun
sangat sangat ketat gitu. Walaupun karantina di rumah, para pendatang ini benar-benar dipantau secara secara berkala gitu. Jadi dalam sehari kayak teman saya kan baru balik nih dari Jakarta baru sampai di Jepang sekitar 3 hari yang lalu, itu dalam sehari itu dipantau gitu, harus video call 4 kali sehari dalam waktu-waktu yang tidak diduga. Jadi ada aplikasi yang harus kita check in juga bahwa memastikan bahwa kita memang ada di rumah gitu, kita tidak bisa keluyuran. Nah untuk para warganya, walaupun memang kita udah tahu gitu ada Omikron, tapi memang tidak ada pilihan lain sih untuk Jepang ini untuk melanjutkan aktivitas seperti dulu lagi, karena memang perekonomian juga sedang tidak baik-baik juga di Jepang. Jadi yang penting prokesnya tetap nomor 1 sih di sini. Seperti yang kita tahu, Jepang itu benar-benar bersih kan, orang-orangnya juga bersih gitu dan taat. Anak-anak juga kalau ke sekolah itu mereka bawa maskernya pun tidak boleh dibuang di sekolah gitu, harus dibawa pulang gitu. Jadi memang ketat gitu protokol kesehatannya, tapi ya orang-orangnya pun sadar gitu. Jadi tidak perlu diingatkan, udah sadar diri. Dari pemerintah sih tidak ada hal-hal yang khusus ya untuk mencegah Omikron ini sampai detik ini tuh belum ada. Oke. Nah Tasya, kalau misalnya boleh tanya sekarang soal kebiasaan pribadi Tasya sendiri nih, mungkin misalnya di Nagoya Jepang. Jadi tahun baru ini nggak menghabiskan uang jajan untuk belanja diskon tahunan karena mall-mall tutup jam 6. Jadi apa nih yang dilakukan Tasya di malam pergantian tahun ini? Karena kalau tradisi itu kan sebenarnya sudah ada beberapa hari sebelum tahun baru ya. Di sini ada tradisi Fukubukuro. Fukubukuro itu artinya lucky bag. Jadi di departemen store itu mereka menjual random stuff. Jadi barangnya tuh secara random dimasukkan dalam satu paper bag dan itu dijual dengan diskon yang sangat besar. Itu udah dari 2 atau 3 minggu. Bahkan dari akhir November tuh sudah. Nah kalau saya pribadi karena sudah pengalaman sempat mau merayakan tahun baru gitu ya dengan cara pergi keluar kota, tapi ternyata malah zonk karena tidak ada yang buka gitu. Jadi secara nggak langsung lebih baik di rumah saja begitu ya? Karena tidak langsung lebih baik di rumah saja karena tidak ada restoran yang buka. Betul, di rumah saja ditonton seluruh masyarakat Indonesia, keluarga Tasya yang ada di Indonesia ya. Anastasia, thank you ya. Pelajar Indonesia yang ada di Nagoya Jepang, sukses selalu, mudah-mudahan studinya lancar, terus selamat tahun baru 2022, resolusinya terwujud, amin, amin ya rabbal alamin. Salam sehat selalu Tasya. Thank you Tasya.